Ya kalau dia ada dekat baik kami dikejar, jangan kami tiba-tiba diajak kemari terus suruh berdamai, kan nggak juga, nggak fair juga kan gitu kan. Ini adalah pelajaran di dunia entertain supaya jangan pernah jadi orang yang friendly. Nah, salam merah putih dari kami pengacara Merah Putih dan dari Tatalim sebagai apa? Tatalim sebagai ini juga dong sekarang aktor juga nih sekarang nih. Tatalim sebagai aktor, kita sebagai pengacara. Oke? Pertanyaannya apa? Gimana tadi pemeriksaan apa? Iya. BAP-nya sendiri? Oh iya. Jadi tadi itu saya dari jam 3 udah di sini. Dimensi turun dikit. Cuma lewat belakang gitu. Karena harus BAP kan harus serius tuh. Jadi kita Tatalim terlambat, saya BAP duluan. Yang persoalannya adalah laporan saya kepada Feni Rose. Kepada Feni Rose, saya di BAP tadi. Jadi sekaligus berdua, karena saksi dan saya juga saksi korban, pelapor dan korban. Jadi kita tadi di BAP oleh penyidik. Banyak pertanyaan disampaikan ke kita mengenai asal-usul kita berkawan dengan Pak Feni Rose, kemudian bagaimana hubungannya, kemudian kenalnya di mana, terus dalam rangka apa, apakah dalam rangka cinta kasih, kita jawab mungkin iya kan gitu kan. MNC udah turun. Nah, terus kemudian ditanya macam-macam termasuk WA, termasuk sindiran atau dambratan Mbak Feni Rose kepada Tata dan kepada juga saya juga. Nah, itu udah dimasuk dalam BAP. Selanjutnya ini akan dipanggil Feni Rose. Feni Rose ini akan dipanggil sebagai saksi dulu, ya kan, saksi untuk disidik oleh penyidik. Panggilan mungkin dalam untuk minggu depan lah ya, Feni Rose-nya nanti kita kasih tahu jadwalnya. Mudah-mudahan beliau hadir, ya. Karena kita sebenarnya ini ada rasa tersinggung dengan Feni Rose, ada. Tapi kita ini kan pemaaf ya lah ya. Iya dong. Pemaaf. Jadi kita ini bisa memaafkan Feni Rose, tapi kan dia kan lagi blokir kita nih. Saya diblokir, Tatalim juga diblokir, jadi kita nggak bisa komunikasi sampai sekarang dengan Feni Rose. Jadi mau nggak mau nanti kalau di sini ketemu ya kita, ya Feni Rose maunya apa? Apakah dia tetap marah-marah? Apakah dia minta maaf? Kalau dia minta maaf ya kita maafkan. Kita maaf, gampang aja kalau dia maafkan, minta maaf, kita maafkan dan rasanya asalkan dia nggak mengulangi perbuatannya, ya sudah kita pakai restoratif justice. Kita anggap urusan selesai, ya kita berdamai dengan dia. Cuman jangan sekali-sekali dia mengancam-ancam lagi kita, macam-macam lagi masa depannya Pak Tatalim, jangan. Mari sama-sama bekerja di dunia entertain kan. Kan Tata juga bukan orang baru di dunia entertain, dia udah lama banget dari tahun 2000 juga di dunia entertain kan. Kemudian dia dinistakan, dicampakkan, dihinakan, disarut-marutkan sampai Tatalim ini kan terombang-ambing sekarang nih. Seperti perahu yang nggak ada tujuan. Gitu kan? Ya seperti itu. Seperti itu. Sedih dong, sedih. Bukan sedih Bang, kesel. Oh, kesel. Abang, ancamannya apa sih? Apa boleh tahu Bang? Ancaman dari Feni Rose apa gitu? Verbal kah? Verbal dalam bentuk WA, verbal lewat WA. Verbal dalam bentuk WA, tapi WA-nya agak kejam sih. Saya dianggap orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara. Artinya dia nggak kenal saya sebagai pengacara. Padahal saya kan udah 22 tahun jadi pengacara. Dan rata-rata semua pengacara di Indonesia kenal saya. Coba aja tanya, pasti kenal. Kalau sekarang ya, kalau kemarin mungkin nggak kenal, tapi sekarang pasti kenal mereka gitu. Nah Feni Rose ini tetap nganggap kita masih ngaku pengacara. Mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan dia tahu bahwa saja kita pengacara beneran. Itu aja. Kalau untuk Moni sendiri mungkin seperti apa sih ancamannya Bang? WA-nya ke saya, Tata. Kayak gimana tuh Bang? Mungkin bisa cerita seperti apa? Ya seperti WA-nya itu seperti dia mengancam saya, nge-blacklist seluruh artis saya termasuk saya di dunia di salah satu stasiun TV ya kan. Dan itu kan tidak fair. Dan dia juga mengatakan bilang sama artis lo yang ngaku pengacara. Itu pengacara ya kan. Kalau pengacara kalau artis ya Abang Dialpa juga artis gitu loh. Permasalahannya di sini dunia entertain itu kan sempit, cuman itu aja. Tidak terlalu nggak boleh terlalu sombong lah jadi manusia. Apalagi kita public figure, kita harus punya attitude yang baik ketika berbicara, itu aja. Apalagi saya bukan manajer artis yang baru setahun 2 tahun alang melintang di dunia entertain.
Ini presiden buruk banget buat dunia manajemen artis. Sebenarnya ya, dengan ada satu oknum sepertinya mulutnya nyablak gitu loh. Saya minta maaf kepada saya, terutama kepada Bang Jolipa juga. Itu aja. Jadi terakhir komunikasi sebelum diblok apa Bang? Ya itu nggak ada lagi. Terakhir komunikasi sebelum diblok dia begini, gimana tadi? Dia telepon saya, dia marah-marah yang nggak jelas begitu. Dia bilang saya tidak tahu diri loh, ya kan? Gua blacklist loh dan seluruh artis lu dari yang sekarang sampai yang masa depan. Ya kita lihat aja masa depan dia gimana, ya kan? Kita nggak pernah tahu masa depan loh, ya kan? Kita nggak pernah tahu sedetik ke depan kehidupan kita, kan hanya Tuhan. Ya, jadi gini juga. Ini kan si Tata ini kan punya banyak artis. Mungkin saya salah satunya, tapi kan saya artis sudah dari tahun 2000 juga udah artis. Saya orang artis kan artinya seniman. Dari tahun 2000 saya udah jadi penyanyi, udah jadi pengamen, udah jadi seniman. Masa kita nggak dianggap artis kan begitu kan? Nah, yang kedua ada beberapa artis yang mau di blacklist gara-gara Tata. Contohnya siapa tadi? Clara. Iya, ada Clara, ada Vanita Posuma juga. Ada, terutama ada Oji Saputra yang senior ya. Ini artis senior. Ingat, artis senior itu harus dihargai. Kalau si host tersebut sama artis saya, mungkin duluan artis saya yang berada di dunia entertain daripada dia. Jadi dia harus lebih sopan, menghantam saya dengan memblacklist saya atau menuding saya yang tidak-tidak. Itu dia harus hati-hati sebenarnya. Sedikit sopan lah. Ya, gitu. Artinya begini, Tata ini kan lebih senior daripada Feni Rose, ya kan? Jadi ini kelihatannya junior itu mau menghantam senior, ya kan? Kan begitu kelihatannya. Sama kayak Sambo menghantam Krisnamurti kalau di dunia polisi kan begitu, ya enggak? Ya kan? Satu lagi, Tata ini kan udah malang melintang di dunia artis ya. Ya keluarga saya juga keluarga seniman. Ya, jadi Tata ini sudah malang terus melintang kan gitu. Nggak maju-maju dia. Makanya mudah-mudahan dia begitu. Kata. Nah, coba awalnya cerita tuh. Awalnya saya tidak tahu, saya mendapat WhatsApp dari nomor salah satu kreatif ya dari program tersebut gitu loh, dengan maki-maki. Ternyata itu yang ngetik katanya FR itu tersebut gitu loh. FR itu Feni Rose. Ya, Feni Rose ya kan. Nah, ketika WA-nya Sari kan? WA-nya dari Sari. Sari juga kita kenal tuh Sari tuh. Ya kan Sari nanti akan bisa klarifikasi ya di kantor polisi itu kenapa dia mau dipakai ya HP-nya untuk maki-maki saya gitu loh. Yang saya bilang tolong jangan emosi dulu. Cari tahu dulu permasalahannya apa. Tapi dia tetap bilang saya tidak tahu diri. Akhirnya saya telepon. Nah itu dia maki-maki, marah-marah lagi nggak jelas gitu. Dan itu banyak saksi loh. Ada 4 orang saksi yang mendengarkan pada saat memang saya lagi meeting pada saat itu di satu kafe gitu loh. Jadi kafenya di mana tuh? Di salah satu di Dharma Wangsa sini. Di mana tuh kafenya? Di Gelato, Bang. Nah, Gelato. Jadi ini sebenarnya saya hanya ingin pihak sana dari pihak Bang Jolipa juga sudah meminta dengan baik loh pihak kita juga ya untuk bertemu bersama Abang ya, mengundang baik-baik tapi dia tidak datang. Dia tidak mau dengan sombongnya mungkin ya karakternya seperti itu gitu loh. Tapi ya semoga kepolisian bisa memanggil dia harus turunkan arogannya sedikit. Dia harus kooperatif lah setidaknya. Satu hal alasannya apa tuh langsung dia marah-marah itu kan pasti ada penyebabnya. Saya tidak tahu penyebabnya apa, karena saya tidak tahu. Mungkin dia akan bisa jelaskan nanti kalau ketemu pihak kepolisian atau ketemu Bang Jolipa dan ketemu saya, dia bisa akan jelaskan itu. Kenapa dia marah-marah seperti itu? Jadi begini, nanti ketika Feni Rose datang ke sini, dia mungkin kalau dia pengen berdamai, dia kan pasti ngejar kami berdua, betul kan? Tapi kami berdua juga nggak mudah dikejar, ya kan? Kejarlah daku, kau kutangkapan gitu. Jadi kejarlah aku lari terus gitu sampai dia capek juga nih. Nah nanti dia sejauh mana dia capek, paling enggak kan ya kalau dia ada dekat baik kami dikejar, jangan kami tiba-tiba diajak kemari terus suruh berdamai kan nggak juga, nggak fair juga kan gitu kan. Ini adalah pelajaran di dunia entertain supaya jangan pernah jadi orang yang sombong. Kalau kita populer jangan pernah kita jadi sombong ya. Contoh lah kayak kita berdua gini kan, udah nggak populer tapi masih aja belajar. Kak Tata, berapa banyak perbuatan tidak menyenangkan yang kakak terima dari ya pada hari itu dan ngefek memang pada besoknya memang ada panggilan untuk bintang tamu untuk Bang Olive sebagai artis. Bintang tamu di program lainnya di stasiun tersebut, tapi tiba-tiba di cancel dengan alasan biasalah perubahan konten lah, ini apa segala macamnya. Saya nggak tahu itu masih terkait dengan blacklistannya dia atau tidak, tapi saya punya bukti itu. Ya benar, TV-nya apa kalau boleh disebut? Jangan pernah disebut TV-nya, biar jadi rahasia umum tapi aja. Tapi Bang, semoga para petinggi-petinggi di stasiun tersebut harus menghargai kami ya, sebagai insan atau seniman dalam dunia keartisan yang sudah
capek berjuang gitu untuk kita ini kan simbiosis mutualisme. Saya juga sering main di sinetron TV tersebut gitu loh. Ya tolong dihargain dan didengar dong, jangan seperti ini gitu loh. Saya mohon kepada petinggi-petingginya untuk lebih memperhatikan case ini dan melihat kronologis cerita ini seperti apa, dan tolong panggil host tersebut untuk menjelaskan kenapa bisa dia seperti itu. Kalian berdua kan diboikot ya, artinya kalian juga memboikot nggak sih kalau seumpamanya nanti tiba-tiba diundang kembali? Oh enggak, begini, kita jawab aja. Kami ini paling nggak pernah memboikot orang, tapi kami paling sering diboikot. Gitu. Ya udahlah, nasib kami begitu kan. Kalau Tata sudah pernah di sinetron, kalau aneh kan paling di ngamen di blok M sono di jalan-jalan tuh dibisikan masih kan zaman dulu kan. Kalau sekarang sih udah enggak kan, kita jadi orang kaya kan. Kalau diundang? Oh kalau diundang, ya datang kalau diundang. Tapi begini, kadang-kadang kita juga kan kadang-kadang pikirannya kalau kita diundang kita minta bayaran begitu kan. Ya, jadi kita juga kan kecuali Tata mau dibayar nggak kalau diundang? Oh, kok saya sudah punya harga kok di stasiun tersebut gitu loh. Kalau bisa bintang tamu memang saya dibayar gitu loh. Tapi bukan masalah uang atau dibayarnya, harga diri dong. Ini masalah kredibilitas saya sebagai seorang manajer artis yang sekian puluh tahun dihantam dengan seorang bos yang salah paham sebenarnya. Bentar, berapa puluh tahun? Tadi sekian puluh tahun? Apa 50 tahun? Lumayan loh Bang, saya tuh berkarir 10 tahun, 20 tahun? Ya udah 20 tahun 20 tahun jadi artis, kita 20 tahun jadi pengacara, dan kita seniman, 20 tahun jadi seniman juga nggak dihargain juga sama orang kadang-kadang. Sebelum dia tampil di TV tersebut tuh artis saya sudah tampil di TV tersebut. Jadi hati-hati kalau ketika dia merasa arogan gitu. Jadi gini kita Veniros kita selesaikan aja di sini atau bagaimana? Apa kita kasih dia kesempatan itu bagaimana ini? Ya sebagai manusia kita pasti akan memberikan kesempatan kok. Kalau dia memang menurunkan egonya, meminta maaf, setidaknya saya hanya perlu minta maaf dari dia yang memaki saya kepada Bang Oli. Ya mungkin juga buat Veniros ya, jangan sering-sering nggak tidur kalau malam. Kalau bisa tidurlah jam 9 malam udah tidur, bukan pagi gitu kan. Supaya nanti jangan agak ini ya, kan kadang-kadang kalau begadang itu kan capek, siang-siang jadi ngaco ngomongnya kan. Ya. Masalah Angela gimana Bang? Angela